Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat tablatar semuanya. Kali ini ya saya akan membagikan file aplikasi lagi, yaitu aplikasi PPDB untuk semua jenjang ya. Bisa dipergunakan untuk semua jenjang. Jadi nanti disimak penjelasannya sampai tuntas biar paham masalah pengisiannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya saya lebih giat lagi untuk membuat aplikasi dan share buat teman-teman semuanya secara gratis gitu ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke, setelah nanti diunduh filenya ya, Excelnya nanti kalau sudah diunduh klik 2 kali gini aja. Nah, kalau misalkan keluar gini di enable content ya dulu ya, continue gitu aja ya. Bentuknya seperti ini teman-teman, sederhana sekali, tapi yang saya pentingkan itu adalah nanti ini masalah ini ya, input data siswanya ini sudah sesuai dengan Dapodik. Nah, di sini nanti ada penjelasan masalah usia siswa saat ini ya. Jangan lupa mengganti ini ya, nanti mulai jadi nanti sistem Dapodik itu kan per 1 Juli ya. Jadi nanti kalau memang di sistemnya untuk per 1 Juli nanti ya diganti per 1 Juli 2023 gini ya. Jadi nanti kalau kita input tanggal lahirnya berapa di sini nanti muncul otomatis ini ya usianya. Jadi nanti kalau teman-teman menginput usianya masih belum 4 tahun ya jangan diinput di Dapodik gitu aja ya. Jadi ini dipakai panduan untuk teman-teman untuk menginput data di Dapodik gitu ya. Jadi kan sudah ada panduannya, patokannya untuk kalau misalkan TK itu harus 4 sampai 6 tahun. Jadi usia di bawah itu tidak usah dipaksakan untuk diinput di Dapodik, pasti nanti invalid gitu ya. Oke, kita mulai dari awal. Di dashboard awalnya ini, nah ini teman-teman bisa mengganti nama sekolahnya dulu. Misalkan ini diganti TK Hidayatullah. Wah, gitu ya. Nah, kepala sekolahnya siapa nanti saya akan kategori gitu aja ya, nanti diganti gitu ya sesuai dengan itu ya, nama lembaganya masing-masing, nanti kepala sekolahnya siapa, ini tahun pelajaran 2023-2024 gitu ya. Nah, ini yang di sini input nama kelas ini adalah ini rombelnya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan hanya A atau B ya ketik aja A sama B aja gitu ya. A sama B gitu aja, ini dihapus. Ya. Jadi kalau misalkan ada A1, A2 gitu ya. A1, A2, atau A3, ada lagi A3 sampai gitu ya. Terus B1, B2 atau B3 gitu ya. Ya, ini jadi yang ini untuk menginput nama rombelnya ya. Gitu ya. Jadi ini nanti muncul waktu kita nginput siswa ya. Kalau sudah ini sambil di sini, ini kita misalkan langsung melanjut ke input siswanya. Nah, input siswanya rombelnya itu di sini, nanti dia muncul di sini. Nah, A1, A2, A1, A2 ya, misalkan ini nanti nggak tampil ya digeser ke atas gitu ya, kursornya ya. Misalkan A1, kita pilih A1, jenisnya siswanya, ini kan siswa baru ya. Kalau siswa baru ya siswa baru, kalau misalkan ada pindahan, ya nanti pindahan gitu ya. Nah, kebanyakan kan siswa baru ya, baru kita input nanti nama anaknya, misalkan nama anaknya
Susilo. Gitu ya. Jenis kelaminnya nanti kita pilih jenis kelaminnya. Laki-laki, NISN-nya jangan lupa NISN-nya misalkan ini itu ya. Nomor induk misalkan 100. Nicknya ini misalkan 3578 12 anggap aja gitu ya. Terus ini keliru. lima 78 123 45 678 gitu ya. Misalkan ya. Tempat lahir misalkan Surabaya. Nah, tanggalnya ini yang menentukan teman-teman ya. Tanggal ini sesuai format itu aja, misalkan 02 Juli gitu ya. Nanti 2018 misalkan ya. Nah, di sini nanti kalau misalkan 2 Juli 2018 ini sudah muncul 4 tahun 11 bulan gitu ya. 4 tahun 11 bulan. Jadi sudah otomatis ya teman-teman nanti ya. Misalkan ini diganti 2019 ya. Nah, 3 tahun 11 bulan. Jadi belum per 1 Juli ini belum. Ini kenapa tadi ini muncul ya, misalkan 18 ya. 4 tahun 11 bulan. Karena dihitungnya itu per 1 Juli. Meskipun dia sudah usianya sudah 5 tahun misalkan, sudah usia 5 tahun. Tapi karena sistem menentukan per 1 Juli, akhirnya dia masih 4 tahun 11 bulan. Jadi 1 bulannya itu belum dihitung. Ya, karena ini per 1 Juli, teman-teman ya. Ini kan tanggal 2 Juli, maka saya kasih contoh tanggal 2 Juli 2018. Harusnya kan sudah 5 tahun gitu ya. 5 tahun lebih 1 hari gitu ya. Tapi karena ini sistem menghendaki ini 1 Juli, akhirnya 4 tahun 11 bulan dihitungnya ya. Untuk diinputkan di Dapodik itu usianya dihitung 4 tahun 11 bulan. Gitu ya, paham ya teman-teman ya. Ini nanti ya, misalkan ini agama Islam. Alamat ini bisa diisi ya nanti ya, alamat. Terus transportasi ini ya. Ini sudah sesuai dengan Dapodik ya, jenis tinggal nanti diisi misalkan bersama orang tua. Nomor HP, nomor registrasi ya. Nah, ini nama ayah. Nama ayah ini misalkan Bambang. Tahun lahir misalkan 1990. Ya, pekerjaan nanti ada pilihannya, swasta misalkan ini. Terus pendidikannya misalkan kalau enggak bisa digerakkan ini ya teman-teman ya. D4 atau S1 gitu ya. Penghasilan berapa, ini sudah sesuai dengan Dapodik ya. 2 juta. Terus nama ibunya Titik misalkan ya. Tahun lahirnya 1992 misalkan ya. Pekerjaannya tidak bekerja gitu ya. Pendidikannya misalkan SMA. Nah, tinggi badan jangan lupa juga misalkan diisi ya. 2, berat badannya misalkan 15. Nah, jumlah saudara kandung misalkan kalau anak 1 kan jumlah 0 ya. Jadi anak ke 1 gitu ya. Nah, kalau sudah simpan. Klik simpan aja. Ya. Simpan dan tunggu sampai prosesnya selesai karena isiannya banyak ini ya. Nah, kalau sudah selesai ini nanti
balik lagi ke kosong ya, ini 0 lagi ya. Jadi nanti ini data siswa ini nanti masuk ke, ini kalau sudah selesai balik back gitu ya. Nah masuk ke sini data siswa. Nah ini ya, udah ya, Susilo ini ya. Ya, nah ini nanti juga bisa di print, dicetak formulirnya ini teman-teman ya. Misalkan habis diisi biodatanya ini bisa dicetak, klik aja cetak formulir. Nah, ini nanti kalau ada logonya seperti ini bisa diganti ya teman-teman ya. Jadi ini klik kanan aja, change picture, nanti di device gitu ya. Nanti misalkan diganti logonya ini misalkan ini ya. Nah ini di insert aja nanti sudah ganti ya teman-teman. Nah ini kan sudah terisi ya. Lihat kelas A1, daftar siswa baru, namanya ini agama Islam, misalkan nanti tempat tinggalnya kalau diisi ya nanti terisi sini semua ya. Data kandung, data periodik, tinggi badan, nah ini respondennya nanti ini sudah bisa terisi ya. Jadi nanti ini tanggalnya bisa diganti sesuai nanti tanggal teman-teman kalau ada yang pendaftaran ya. Nah nanti kalau misalkan mau ngeprint di preview dulu ya, di preview dulu. Nah ini kan nanti misalkan ini kan kepotong ya, potong ya, ini kertasnya setupnya sama ganti dulu, setupnya diganti, misalkan paper size nya diganti legal gitu ya, atau F4 nanti ya. Nah ini kan nggak kepotong ya. Nah kalau misalkan sudah nggak kepotong bisa diklik print. Nah gitu ya. Nah kalau misalkan ini mau balik lagi kita klik back ya. Nah nanti di sini tampil misalkan kalau kita sudah input siswanya yang laki-laki berapa, misalkan ini kita input yang perempuan ya, perempuan yang kalau misalkan nanti kita klik kelasnya nggak tampil digeser ke atas ya teman-teman ya. Misalkan A2 status siswanya ini siswa baru, nama lengkapnya misalkan Erna Wijayanti gitu ya misalkan ya. Ini nama yang paling saya ingat ini. Jenis kelaminnya perempuan. NISN-nya 3456678 misalkan ya. Nomor induknya 102. 101 tadi 100 ya. Nah, nomor induknya 357899000 misalkan ya. Tempat lahirnya Jember misalkan ya. Nah, tanggal lahirnya misalkan 10/08/2018 misalkan ya. Nah nanti sudah berubah ya 4 tahun 10 bulan, nah, berarti ini bisa masuk dapodik gitu ya. Jadi gitu aja teman-teman, nanti kalau misalkan menginput data siswa dilihat dulu ini, makanya ini sebagai langkah awal kita untuk nanti mengisi dapodik ya, alamat tempat tinggal misalkan Sukoharjo. Desa Suko ya, misalkan ini kecamatan Suko juga kan ya, Kabupaten Jember. Alat transportasi ini jalan kaki ya, jenis tinggal ini bersama. Jadi ini input sudah sesuai dengan dapodik ya, misalkan ini 0812, email mau diisi email ya bisa. Nah, nama orang tuanya, nama ayahnya ini Aksan ya, tahun lahirnya 1995, pekerjaannya swasta, pendidikannya
431 hasilannya misalkan ini karena dia besar gajiannya 5 juta gitu ya. Nama ibu kandungnya bisa nanti Mike, tahun lahirnya 1995. Gitu aja. Pekerjaan ini misalnya swasta juga kerja, pendidikannya SMA, gajinya ini 2 juta, tingginya 112, beratnya 12 misalkan, jumlah saudara kandung 1 misalkan, terus ini anak 2 simpen. Nyimpannya memang agak lama karena inputan datanya banyak, jadi nyimpannya agak lama, ditunggu aja dulu sampai selesai prosesnya. Nah, kalau sudah selesai ini dia tabelnya balik kosong lagi gitu ya. Nah, balik kosong lagi dia. Nah, kita bisa cek, ini kita balik ke home dulu, kita cek data siswanya. Nah, ada masuk ya, ini ya, Etna Wijayanti gitu ya. Jadi nanti di ini sudah berubah, jumlah siswanya ini kok belum berubah ini. Di data siswa ini keliru, nanti saya betulkan ya teman-teman ya. Yang penting nanti ini kalau kita ini jumlah rekapitulasi nanti sudah berubah ya. Ya, ini salah ini. Ntar ini saya ganti dulu. Nah, ya. Ya. Nah, terus ini kita bisa menginput data guru juga, nanti input data guru. Misalkan ini nanti alamat sekolahnya mana, kelurahan desanya, kita input data guru misalkan di sini. Ini gitu ya, ini PTK-nya 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Tempat tanggal lahir di sini sebagai misalkan di ini kepala sekolah. Nah, gitu ya. Nah, nanti di sini input misalkan yang kedua ini namanya ini misalkan Heni ya. NPTK-nya 345678 gitu ya. Ini guru kelas. Nah, kalau sudah diinput nanti ini di sini ya berubah ya nanti ya jumlah gurunya ya. Nah, gitu ya. Jadi itu teman-teman ini ya. Nanti ini yang masih belum sempurna nanti saya perbarui ya. Ini yang penting ini di sini aplikasinya bisa digunakan teman-teman untuk ngeprint biodatanya dan juga melihat ini usia siswanya kira-kira sudah layak untuk kita input di Dapodik atau belum. Gitu ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan aplikasi ini bisa membantu teman-teman untuk ini ya menginput data di Dapodik nanti, dan juga aplikasi ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam hal untuk ini penginputan di Dapodik. Gitu dari saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.